tadi ada kilang baru juga di Tuban begitu ya, juga dirumuskan oleh pemerintah, direncanakan akan segera beroperasi juga. Lalu bagaimana? Apakah memang investasi di kilang ini nantinya juga akan sia-sia karena memang produksinya rendah, Pak Joko? Iya, justru kalau nanti misalnya produksi di dalam negeri terus turun begitu ya, bisa saja investasi di kilang yang Tuban itu bisa tertunda-tunda karena kita nggak punya bahan bakunya kan. Nah, sementara kerjasamanya dengan Rusia, dengan Rosneft. Sementara kita impor minyak dari Rusia itu karena ada perang Ukraina-Israel dan hubungan diplomatik antar negara ya, kita dengan Amerika dan Rusia itu juga harus kita pertimbangkan. Kita nggak bisa import langsung dari Rusia. Ini kan juga bisa menghambat begitu ya. Nah, ini masalahnya di dunia hilir juga akan terganggu kalau produksinya nggak ada terus atau ditunda-tunda, sementara 70% tadi kita mau EBT, maka orang lebih banyak nanti investasinya ke energi baru terbarukan, terlambat. Padahal kita butuhnya tuh sekarang, sampai nanti Indonesia emas di 2045, karena puncak daripada emisi itu diperkirakan itu 2035, dan kita sudah menuangkannya ke dalam pembaruan peraturan pemerintah tentang kebijakan internasional. Alhamdulillah sudah selesai harmonisasinya. Sekarang tinggal kita mempersiapkan surat presiden ke DPR untuk mendapat persetujuan ya, dalam proses, dalam perjalanan. Nah, itu kita tuangkan di dalam RPPKN gitu ya. Nah, kita juga komitmen dengan dunia pengurangan NDC. Nanti paling telat bulan Agustus ini, bulan depan, Kementerian Lingkungan Hidup harus sudah berkomitmen ke dunia untuk mempercepat pengurangan emisi kita. Gitu. Jadi kita masih butuh crude sampai dengan hari ini, bahkan lebih besar butuhnya, justru dipercepat nanti sampai puncaknya di 2035. Karena nanti Indonesia emas itu kita sudah mulai penggunaan EBT, kita sudah mulai mengurangi drastis energi fosil ya, baik itu batu bara, minyak mentah maupun gas ya. Gas ini sebagai transisi kita lagi tingkatkan. Nanti setelah 2035 sudah mulai turun tuh. Nah, ini mudah-mudahan ini juga parlemen bisa menyetujui sehingga kita sudah punya dasar hukum regulasi untuk net zero emisi di 2060. Karena satu-satunya regulasi yang bisa, karena RPPKN ini harus mendapat persetujuan DPR, undang-undangnya seperti itu. Jadi nanti sudah dituangkan di dalam regulasinya, maka itulah nanti semua akan mengacu ke situ. Jadi dasar hukumnya jelas, semua regulasi di bawahnya ini akan mengacu bahwa nanti net zero emisi di 2060 atau lebih cepat. Seperti tadi Bapak Presiden menyampaikan kan, kita akan gantikan bensin dengan bioetanol ya, dengan bensin sawit gitu ya, ada juga bioaftur gitu. Kira-kira gitu. Oke, padahal Anda katakan tadi apabila pemerintah tidak memaksimalkan fossil fuel, justru memang nanti NZ atau pencapaian net zero emission di tahun 2060 bisa saja juga mundur, Pak Joko. Iya, makanya kan jadi kebijakannya jadi agak terganggu kan. Ya. Kita ingin mempercepat net zero net zero emisi 2060 lebih cepat. Ini kalau dimundurkan ya nanti terlambat gitu loh. Semua investor sudah fokus ke EBT nanti, gitu kan, terlambat. Jadi, wah udah tidak bermanfaat lagi gitu kita memproduksi 1 juta barel gitu kan, karena kan kita sudah EBT nanti. Itu kilang-kilang kita sudah akan berubah menjadi kilang petrokimia. Bahan bakunya apa? Sawit. Karena sawit itu bisa memproduksi biosolar, biobensin, bioaftur. Kita sudah sukses nih uji coba di kilang Cilacap menggunakan katalis merah putih produksi dalam negeri itu untuk memproduksi biosolar dan bioaftur. Nanti kita akan berubah ke sana semua. Ketika nanti economic of scale-nya volumenya sudah besar dan kita punya bahan bakunya, kita produksi sawit itu hampir sekitar 50 juta ton per tahun ya. Nah, sementara kebutuhan energi cuman sekitar maksimum dengan bioaftur maupun biosolar maupun biobensin nanti bensin benza itu sekitar 20 juta. Artinya kita masih punya sekitar ya? Betul ya, tidak sampai setengahnya. Setengahnya bisa masih tetap untuk pangan ya, untuk minyak goreng dan sebagainya. Jadi kita cukup dan sumbernya di dalam negeri, kita tidak impor lagi nanti. Dan kita sudah sesuai net zero emisi, kita kemandirian energi dan ketahanan energi jadi meningkat begitu ya. Nah, ini jangan sampai terlambat gitu maksud saya. Justru harus kita percepat kan. Kalau alasan COVID kan semua juga mengalami gitu loh. Gaji kita juga nggak berkurang kan dengan COVID, kita bisa Zoom dan sebagainya gitu. Jangan menjadi alasan karena juga semua punya masalah yang sama menghadapi COVID yang semua negara gitu loh. Gitu.
Oke, jadi jangan jadikan COVID sebagai alasan begitu ya, Pak Joko ya. Iya dong. Lalu menurut Anda faktor utamanya apa sih berarti Pak untuk lifting migas ini justru mundur dan juga tidak terjadi? Nah, sebetulnya konsep untuk 1 juta barel kan sudah ada, meningkatkan eksplorasi dengan IOR, dengan R2P ya gitu. Juga tadi mengakuisisi ladang-ladang minyak di luar negeri ya, sebagaimana perusahaan minyak kelas internasional kan Petronas saja punya ladang minyak di sini. Negara Cina, negara Amerika juga punya. Jadi kita juga bisa ekspansi kan. Minyaknya bisa kita bawa ke dalam negeri. Nah, yang dilakukan selama ini cuman kebanyakan itu bisnis as usual. Bahwa kita tahu bisnis as usual itu namanya lapangan sudah sejak zaman Belanda diproduksi ya. Produksinya turun kan minyak diproduksi lama-lama habis. Nah, IOR-nya sama R2P-nya itu tidak dijalankan secara akselerasi. Gitu ya. Misalnya R2P, Reserve to Production, kita sudah menemukan beberapa lapangan minyak, cuma karena kurang ekonomis gitu, karena marginal. Nah ini satu-satunya jalan kita harus memberikan insentif gitu. Tinggal diajukan, dibahas. Saya rasa Kementerian Keuangan itu juga pasti menuju. Karena apa? Memberikan insentif kan nggak pakai duit, nggak perlu investasi. Ya kan? Kalau kita nggak beri insentif, nggak ada minyak produksi, ya negara juga dapat duit. Kementerian Keuangan juga nggak dapat duit. Tapi kalau kita memberikan insentif, tanpa kita keluar duit, nanti produksi minyaknya ada, gitu ya. Negara bisa dapat pajak, gitu ya. Dapat bagian juga, gitu. Itu satu ya, yang R2P. Yang kedua, sama, IOR. IOR tuh di Amerika tuh bisa menaikkan produksi sampai 6 kali lipat. Di Cina juga demikian. Nah kita tuh pelaksanaan tuh lambat. Nggak ngerti saya. Pada teknologinya sudah proven. Insentif juga saya rasa Kementerian Keuangan sangat terbuka begitu. Pemerintah sangat terbuka. Ini cuma yang dilakukan cuma bisnis as usual, ngebor, ya mau ribuan sumur dibor juga produksinya turun terus kan. Apa ini kita mau lakukan terus kan buang biaya. Kecuali kita ngebor ribuan sumur terus produksinya naik. Nah faktanya nggak naik. Ya harus konsep yang sudah dibuat itu dijalankan gitu. Bukan berarti meninggalkan bisnis as usual, tetapi yang lain juga harus dijalankan. Tanpa ini nggak bisa akan naik produksi kita gitu. Jadi dua itu untuk dalam waktu cepat, IOR dan R2P gitu. Dengan cara apa? Memberikan insentif. Nggak keluar duit kok kita ngeluarin insentif. Bahkan kalau kita melakukan kebijakan insentif, nanti produksinya bisa naik gitu ya. Nah negara dapat juga, semua happy gitu. Itu aja. Saya nggak ngerti juga kenapa ini lambat gitu IOR sama R2P ini dilakukan.